Selamat pagi, salam Reza Bol. Kembali lagi bersama saya di sini. Jadi hari ini saya mau bikin video tentang transfer pemain. Tapi karena mengingat waktu, nggak semuanya bakal saya bahas. Paling hanya terpaku sama dua pemain, yaitu Mbappe sama Ronaldo. Dimana kedua pemain ini kan menghebohkan jagat sepak bola di bursa transfer 2021 dengan beda kasus, di mana Mbappe yang ingin pindah tapi gagal, terus CR yang memang bersikeras pindah dari yang sebelumnya dirumorkan tidak pingin meninggalkan Juve, tapi akhirnya pulang ke MU. Jadi yang pertama kita bahas tentang Mbappe ya. Kita tahu semuanya bahwasanya Kylian Mbappe ini adalah incaran utama dari Madrid musim ini, apalagi kontraknya berakhir musim panas tahun depan, dan Mbappe telah beberapa kali menolak perpanjangan kontrak dari PSG, dan bisa dibilang Mbappe ini udah ngebet lah, pingin lah pindah ke Madrid musim ini ataupun musim depan ya kan. Tapi masalahnya sekarang ini ada pada Paris Saint-Germain, karena Paris Saint-Germain ini menolak untuk memberikan Mbappe kepada Real Madrid. Nah, bisa dibilang kan setelah Euro kemarin, apalagi setelah Perancis tersingkir, itu Mbappe langsung diisukan hengkang. Dia dirumorkan akan speak up di depan media, dia akan ngomong di depan media bahwasanya dia bakal ke Madrid. Tapi sampai akhir bursa transfer itu nggak terjadi gitu, dan langsunglah Real Madrid bergerak di minggu-minggu terakhir bulan Agustus, dimana tawaran pertama yang disodorkan sama Madrid itu 160 juta atau sekitar 2,7 triliun, ditolak sama PSG. Tawaran kedua 2 atau 3 hari kemudian setelah tawaran pertama ditolak, itu tawaran kedua 170 juta tambah 10 juta bonus. Nah, yang saya baca di beberapa berita, di beberapa media, itu tawaran kedua tuh nggak ada digubris sama sekali sama PSG. Ya istilahnya tawaran itu dikacangin lah, dianggurin lah gitu bahasanya ya. Nah, terus menjelang detik-detik bursa transfer, sekitar jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, hari Minggu atau hari Senin tuh saya lupa, Fabrizio Romano memberikan statement, mengeluarkan berita bahwasanya Real Madrid berhasil mendatangkan Eduardo Camavinga dari Rennes dengan harga 30 juta plus add-on. Nah, di situ langsunglah maksudnya tuh setelah Camavinga ini resmi jadi pemain Madrid itu kan, ya harapan untuk mendatangkan Mbappe itu masih ada, cuma kecil, karena PSG ini semakin bersikeras untuk mempertahankan Mbappe akhir musim depan, musim ini maksudnya 2021-2022. Nah, di menit-menit terakhir Madrid naikkan tawaran 200 juta, tetap juga ditolak sama PSG, bahkan sampai 220 juta, pokoknya nyentuh angka Neymar lah. Nah, dan sampai detik-detik bursa transfer berakhir, akhirnya Mbappe dinyatakan tetap stay di PSG sampai kontraknya habis. Potensi dia memperpanjang kontrak itu sebenarnya masih ada. Tapi kalau saya bilang, kalau Mbappe sampai memperpanjang kontrak, itu sama aja dia nelan ludah sendiri. Kenapa? Karena dia udah menolak 3 atau 4 kali perpanjangan kontrak dari PSG, dan tawaran terbaru dari PSG itu gajinya 45 juta euro per tahun. Gila. 45 juta euro per tahun hanya untuk seorang Mbappe. PSG rela menyodorkan kontrak sebesar itu kepada dia, dan nampaknya Mbappe ini nolak gitu. Nah, jadi berita yang saya baca juga kemarin, bahkan presidennya Prancis Emmanuel Macron itu udah turun tangan untuk menyelesaikan masalah Mbappe ini. Istilahnya sekarang ini Prancis nggak mau kehilangan sosok Mbappe. Nah, itu yang saya tangkap ya, terutama juga PSG ya, karena PSG ini kan dengan Mbappe bisa dibilang ya udah awet lah hubungannya, karena Mbappe ini kan didatangkan PSG kan dari AS Monaco, yang notabene
AS Monaco tuh juga penghasil pemain-pemain muda terbaik. Ya sebut saja Bernardo Silva, João Moutinho, Fabinho, terus kemarin ada juga pemain kayak Kamil Glik, Radamel Falcao dan lain-lain. Itu kan bisa dibilang pemain-pemain PSG lah yang pemain-pemain AS Monaco yang yang bagus dilepas ke klub lain. Oh ya, satu lagi ada Thomas Lemar, Timeo Bakayoko dan lain-lain. Nah, jadi nampaknya Madrid ini akan mencoba lagi mendatangkan Mbappe itu di bulan Januari. Jadi di bulan Januari itu masuk 1 Januari 2022 itu Mbappe rencananya akan melakukan prakontrak gitu, perjanjian prakontrak dengan Real Madrid. Jadi kalau dia udah resmi menandatangani prakontrak itu berarti musim depan dia udah fix gabung ke Madrid. Karena seperti yang Madrid lakukan ke Alaba kemarin kan, Alaba 1 Januari udah bisa bernegosiasi dengan pemain lain dengan klub lain, jadi langsung Madrid menawarkan gaji kepada Alaba dan detail kontrak, dan akhirnya Alaba resmi jadi pemain Madrid. Ya kalau saya pribadi sih sebenarnya gimana ya, kalau berharap Mbappe ke Madrid pasti, cuman kalau memang nggak bisa juga ya mungkin ngejar pemain-pemain lain aja di tahun depan. Mungkin pemain kayak kalau nggak salah kan Pogba juga isu-isunya nggak akan perpanjang kontrak tuh di MU. Terus Haaland juga klausul rilisnya tahun depan udah 75 juta. Jadi bisa dibilang ya kalau Mbappe tidak pun gabung ke Madrid ya forget it Mbappe. Masih banyak pemain lain yang layak gabung ke Madrid. Tapi ya kalau Mbappe memang resmi nanti jadi pemain Madrid ya saya senang juga karena kedatangan pemain muda yang bisa dibilang ini pemain potensial. Apalagi meskipun di PSG sekarang udah ada Messi, Neymar dan pemain-pemain lain yang bintang lah bisa dibilang, itu membuat Mbappe ya semakin minder karena dia memang pengen jadi pemain nomor 1 di PSG kan, dan itu nggak bisa dia dapatin selama masih ada Neymar dan juga Messi. Ya jadi sekarang nih kayak Mbappe itu dikucilkan lah di PSG, dikacangin lah sama pemain-pemain lain. Ya kita nggak tahu kedepannya, tapi ya semoga Mbappe di musim terakhirnya bersama PSG ini tetap gacor, memberikan kontribusi lebih besar lagi pada PSG di musim ini. Oke, kita beralih ke CR. Kemarin itu pertama kali rumornya bakal ke City. Saya ada ngepost juga di story WhatsApp kan. Di situ Ronaldo tuh udah mengkomunikasikan sama agennya Jorge Mendes bahwasanya dia itu selangkah lebih dekat ya. Maksudnya itu tinggal sedikit lagi closer, maksudnya semakin dekat untuk gabung ke City. Tapi ya yang namanya juga seorang Ronaldo yang udah notabene berbaju merah itu lebih lebih gagah lah daripada berbaju biru ya. Akhirnya dia secara resmi gabung dengan MU dengan harga 23 juta. Itu 23 juta tuh 15 juta untuk transfer, 8 jutanya itu sebagai bonus. Jadi nanti itu katanya menurut beberapa laporan juga 15 juta itu nanti bakal dicicil sama MU ke Juve nanti. Jadi 15 itu mungkin dicicil per tahun berapa lah, paling 3 jutaan lah dalam 5 tahun kan, atau misalnya 5 juta dalam 3 tahun lah juga bisa lah. Pokoknya 23 juta euro 23 juta euro transfernya si Ronaldo, dan bisa dibilang ini ya kekuatan baru untuk MU, apalagi ya MU memang harus dapatin gelar, udah 4 tahun terakhir 0 gelar pula kan. Jadi ya saya cukup senang lah dengan kembalinya CR, meskipun nggak ke Madrid tapi ke MU ya cukup senang juga kan, karena ya mungkin inilah kesempatan terakhir si Ronaldo untuk membuktikan dirinya bahwa ia tuh masih pemain kelas dunia lah ya kan. Meskipun seluruh dunia pun mengakui dia tuh pemain terbaik dunia bersama dengan Leo Messi, tapi ya dengan dia cari tantangan lagi nih ke MU, dia bantu MU lagi, dia bantu Ole juga untuk meraih kesuksesan ya. Saya cukup senang dengan performa Ronaldo nanti. Kalau nggak salah besok MU lawan Newcastle ya jam 9 malam. Mungkin Ronaldo juga udah debut di situ. Ya semoga Ronaldo konsisten lagi, bisa bantu MU untuk meraih gelar. Apalagi MU kan udah beli Varane sama Sancho, dan ya notabene itu pemainnya nggak pemain yang dikenal lah kan bisa dibilang, dan ya pokoknya
wish all the best for Ronaldo, semoga sukses. Dan ya, kalau nanti jumpa Madrid sih semoga jangan nyetak gol, karena kalau nyetak gol buat hati fans Madrid makin sakit. sorry saya bercanda. Oke, itu aja soal Mbappe sama CR. Nanti malam saya mau bikin video lagi preview Liga Inggris, MU Newcastle, terus ada beberapa pertandingan di Serie A ataupun La Liga. Nanti kalau misalnya nggak sempat bikin semuanya, nanti bikin 1 atau 2 aja. Oke, itu aja dulu. Thank you for watching.